Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada ide ngajar dari Miss Nun dari Tensis Master. Ini adalah kompilasi video-video kecil yang pendek waktu aku mengajar di PAUD bahasa Inggris buat anak usia 5 tahunan yang belum pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. Jadi mereka ini benar-benar kertas putih ya dalam hal berbahasa Inggris. Nah, maka strategi aku ketika mengajar mereka adalah memberikan materi pelajaran yang mudah, yang sederhana, tapi dibalut dengan permainan sehingga anak-anaknya jadi excited, jadi super semangat. Kali ini fokusnya itu adalah angka, jadi belajar menghitung 1 sampai berapa, kemudian menjelaskan penggunaan how many berapa. Terus I want apa? I want money di sini dalam hal ini karena kita lagi tabur-tabur kertas. Jadi idenya itu kertasnya kertas koran ya. Aku nggak mau pakai kertas putih, jadi aku menggunakan kertas bekas. Digunting-gunting kan kita harus go green ya guys. Terus kemudian dilemparkan, murid-murid harus mengumpulkan. Kemudian kertasnya dapat berapa? Terus dihitung. Nah setelah dihitung itu pakai bahasa Inggris. Terus kita tanya how many gitu. Nah sebelum mereka ngambil kertas itu mereka harus bilang I want money, gitu sih caranya. Nah ini murid aku yang pemalu-pemalu itu jadi ikut seneng loh. Jadi kayak Mizi, Putri itu pemalu anaknya. Kalau yang pede-pede sih udah heboh sendiri. Nah salah satu cara aku mengapresiasi muridku adalah dengan memberikan sentuhan fisik tuh. Nah kayak gitu aku suka banget tuh tepuk-tepuk pipinya gitu kan, atau bilang good job. Jadi aku tuh guru yang nggak pelit memuji itu, tapi mereka juga harus jujur, jadi no cheating. Jadi diajarin juga konsep cheating, are you cheating gitu, karena ada aja ya anak-anak itu manipulasinya jalan gitu ya kadang-kadang ya wajar lah, anak kecil namanya. Makanya kita harus ngajarin soal kejujuran dari sejak dini, bahwa menjadi jujur itu menyenangkan, jujur itu it's okay to be honest gitu loh, kayak gitu. Jadi beginilah situasinya, anak-anak pada seneng. Jadi mereka hitung semua perolehan kertas atau uangnya itu ya. Nah kemudian disuruh hitung satu persatu. Inilah guys, jadi prinsipnya kalau ngajar anak kecil itu, kalau bagi aku ya, bagaimana kita bisa memadukan antara having fun dengan materi pelajaran yang bisa diterima oleh anak. Karena anak kecil itu kan cara belajarnya berbeda dengan orang dewasa. Jadi gak usah banyak-banyak materi itu, tapi mereka bisa bener-bener ngerti konsepnya, ngerti pakainya gimana, ngerti ngucapinnya, ngerti makainya, maksudnya apa, tahu, dan pede menggunakan apa yang sudah kita ajarin gitu. Anak kecil itu kan sifatnya aktif ya, jadi nggak bisa diem. Jadi belajar itu nggak usah tangan bersila di depan meja. No, kalau aku nggak kayak gitu caraku. Kalau cara aku ngajar heboh banget kalau buat anak kecil, karena aku bener-bener involve their physical activities. Jadi kegiatan fisiknya banyak. Nah ini Mizi aja yang pemalu ya, nggak dapet pun dia. Mizi dapat berapa? Dapat 0. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, kita nggak marahin, nggak apa. Kan fokus kita adalah bagaimana anak itu mendapatkan first experience belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Karena pengalamanku, kalau murid aku itu udah pernah belajar sama aku, terus dia senang bahasa Inggris, di kemudian hari dia pelajaran bahasa Inggris itu jadi suka. Karena apa? Di memori dia waktu belajar sama aku tuh menyenangkan. Jadi bagi dia bahasa Inggris itu menyenangkan, sehingga di kemudian hari ketika dia SD, banyak orang tua yang melaporkan anaknya jadi suka belajar bahasa Inggris gitu, karena dulu pengalaman sama aku menyenangkan. Nah seperti itu, jadi efeknya luas dan panjang. Kemampuan berbahasa Inggris zaman sekarang udah nggak bisa dipungkiri ya, sangat penting banget buat anak kita. Masa depan anak kita itu sangat terbantu ketika anak itu bisa bahasa Inggris. Jadi sebaiknya belajar bahasa Inggris sejak dini ya, karena ada otak yang disebut dengan otak bahasa itu aktif itu di bawah usia 8 tahun. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak kecil, cepetan aja dilesin, tapi cari guru yang menyenangkan ya, sehingga proses belajar anaknya juga menyenangkan dan anak itu jadi senang belajar bahasa Inggris. Nah, tugas guru yang sebenarnya adalah ketika mengajar anak-anak kecil seperti ini adalah bisa memadupadankan materi dan having fun. Jangan sampai cuma kejar having fun tapi materinya nggak masuk. Itu guys, sekedar sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo gabung di Tensis Master. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.